Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy. Forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Sahabat Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di UMK Talks Academy. Pada hari ini kita akan mencoba melanjutkan lanjutan dari episode sebelumnya, episode ketiga, dan hari ini merupakan episode keempat, ya, mengenai topik pembahasan atau discussion. Dan saat ini sudah hadir bersama kita narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Soka, MA PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, yang penting sehat, Mas Darman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, Prof. Ini merupakan episode keempat, Prof. Kelanjutan dari episode yang ketiga, seperti yang kita sampaikan di episode sebelumnya, Prof. Ya, kita masih membahas kalau misalnya hasilnya tidak signifikan, terus pembahasannya bagaimana. Oke. Baik, Prof. Kita langsung mulai saja, Prof. Mungkin pertanyaan awal dari saya. Kenapa jika secara statistik itu tidak signifikan, saya ulangi, kenapa jika secara statistik dinyatakan tidak signifikan, itu kita tidak boleh membahas practical significance-nya. Meskipun kalau misalnya kita lihat, ternyata rata di antara kelompok itu ada bedanya, Ya, Prof. Monggo, Prof. ya. Jadi sebenarnya itu pernah kita bahas juga, tapi mungkin ini sekarang lebih ditekankan lagi Praktik. bahwa kalau eh, hasil menganalisis data menggunakan statistik itu tidak signifikan, itu tidak bisa membahas implikasinya, tidak bisa membahas bagaimana practical significance-nya, artinya kebermaknaannya, signifikansinya dari segi substansi bidang yang diteliti, ya, karena hasilnya memang perlu di apa namanya hasil secara teknis menggunakan statistik untuk menganalisis datanya itulah yang perlu dibahas. Itu yang perlu dibahas. Karena pada dasarnya ingat eh, apa kata-kata yang saya katakan bahwa pada dasarnya hasil statistik apakah itu signifikan atau tidak signifikan itu adalah lampu eh, lalu lintas ya mengatakan itu hijau boleh terus membahas mengenai substansinya atau tidak. Ya, jadi kalau tidak signifikan itu lampunya merah gitu ya. Lampunya merah, tidak boleh dibahas substansi yang diteliti itu, tapi yang dibahas adalah justru kenapa. Ya, yang juga pernah kita bahas, saya jawab ya. Yang pertama itu mengenai kenapa tidak bisa kemudian membahas hasil statistik yang deskriptif. Kalau yang inferensial itu menunjukkan tidak signifikan, kemudian ditengok di statistik deskriptif itu kok ya ada bedanya. Kalau uji hubungan kok ada korelasinya. Pertanyaan itu saya jawab tidak boleh. Kenapa? Karena angka-angka yang ada pada deskriptif statistik itu pada tabel yang menunjukkan angka-angka perbedaan antar dua kelompok, korelasi antar dua variabel yang ada di data hasil hasil analisis statistik deskriptif itu bisa saja bukan sesuatu yang nyata dalam artian itu angka-angka itu dipengaruhi oleh mungkin sampling error. Jadi belum tentu itu. Bisa juga yang kelihatannya beda, sebetulnya tidak ada bedanya. Sebetulnya terlihat ada korelasi, sebetulnya tidak ada korelasi. Ya sudah, jadi artinya ya itu aja, tidak boleh karena tidak bisa diandalkan. Angka yang ada pada statistik deskriptif itu harus diabaikan, ya, dianggap tidak bisa dibahas. Nah, baru kemudian mungkin aspek yang kedua, ya misalnya katakanlah terus apa lagi yang dibahas, gitu Pak Mas Darman. Apakah sudah tidak perlu ada pembahasan lagi? Ya itu pertanyaan yang mungkin perlu diklarifikasi itu. Gitu Mas Darman.
Oke. Ya, Terus, berarti ya, eh, deskriptif statistiknya tergantung hasil dari inferential statistik ya, Bro. Ya, seperti ya, tadi katanya iya. inferential Jadi statistik merupakan lampu lampu. Ya, sehingga lampu kalau lalu misalnya lintas ya. Kalau hijau ya, ya oke. bisa. Ya, oke. Jadi ya Oke, sudah. selanjutnya Prof mungkin ya. Ya, ya, Berarti ya, emang seperti itu ya, Prof. Meskipun secara kasarnya ini deskriptif statistiknya jelas menunjukkan perbedaan, ya. Kalau misalnya uji beda, berarti ada beda antara dua kelompok sebelum dan setelah begitu. Ya, ya. Itu diabaikan ya karena itu tidak angka yang mungkin nyata ya. Angka yang mungkin nyata. Angka yang nyata itu selanjutnya, kalau kemudian angkanya yang nyata itu kalau kemudian memang secara statistik itu menunjukkan ya, adanya perbedaan yang signifikan atau hubungan yang signifikan. Tapi kalau tidak signifikan itu bisa dikotori angka itu. Jadi kita tidak tahu. Mengatakannya ya kita ya jadi kalau kita kita tidak tahu tidak bisa dibahas. terus Begitu. selanjutnya apa yang harus ditulis, Prof, di bagian discussion itu? Nah, ini perlu diingatkan juga yang mengambil keputusan bahwa perbedaan atau korelasi hubungan itu tidak signifikan itu karena hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak. Hmm. Ah, Ya, artinya, jadi artinya yang dibahas itu kenapa hipotesis nolnya itu tidak bisa ditolak. Jadi saya mengingatkan lagi tadi juga sudah saya sebut bahwa kalau hipotesis nolnya tidak bisa ditolak, maka hasilnya itu tidak signifikan, tapi juga tidak boleh mengatakan kalau tidak bisa ditolak berarti diterima. Itu juga nggak iya, boleh. Hipotesis nol tidak bisa ditolak. Kalau dari segi kebahasaan, oke. kata tidak bisa ditolak itu artinya kan diterima. Enggak, belum tentu. Ya, karena tidak ada apa namanya apa namanya yang tidak bisa ditolak itu penyebabnya tidak hanya tunggal, bukan karena memang hipotesis nol itu benar, tapi ada sebab-sebab lain. Ini yang Nah, ini harus sebab-sebab kita lain bahas nih. ini harus harus dieksplor Oke. itu. Sebab-sebab lain itu harus dieksplor dan itulah yang kemudian perlu ditulis dalam bagian pembahasan. Kenapa hipotesis nol itu tidak bisa ditolak? Ya, nah, gini boleh saya sebutkan dulu. Nah, nanti bisa saya jelaskan satu Boleh, persatu Prof. ya. Jadi kenapa hipotesis nol itu kalau tidak bisa ditolak tidak bisa diterima? Karena kalau mengatakan hipotesis nolnya itu diterima, ingat hipotesis nol itu tidak ada beda antara. Artinya sama, tidak ada korelasi antara. Artinya artinya nol korelasinya. Nah, ini belum tentu ya. Bisa juga bisa juga tidak ada bedanya itu karena ada penyebab lain. Itu salah satu saja bahwa hipotesis nol itu tidak bisa ditolak karena hipotesis nolnya benar. Itu hanya salah satu penyebab kenapa tidak bisa ditolak. Nah, sebelum yang lain dieksplor, sebelum kemungkinan faktor penyebab tidak bisa ditolaknya hipotesis nol itu dieksplor, tidak boleh mengatakan katakanlah saya sebut misalnya ada 5 penyebab kenapa hipotesis nol tidak bisa ditolak. Salah satu penyebabnya itu memang hipotesis nol itu benar, ya. Tapi ini tidak boleh begitu saja mengabaikan 4 kemungkinan penyebab yang lain. Nah, 4 penyebab kemungkinan yang lain itu eh, adalah bahwa mungkin saja sampelnya kurang besar, gitu. Jadi kalau sampelnya kurang besar,
dari sampel size-nya, N-nya kurang besar, itu bisa aja kemudian error sampling-nya, nah, itu kan sampel itu kan mewakili populasi. Kalau sampelnya itu kecil, belum tentu mewakili populasi. Kalau tidak mewakili populasi, ada sampling error, ada kesalahan-kesalahan sampling yang kemudian itu bisa mengotori hasil penggunaan statistik itu. Ya, jadi itu yang pertama. Nanti saya bisa jelaskan lagi itu mengenai kenapa apa yang perlu ditulis ya dalam pembahasan. Kalau kemudian itu kira-kira penyebabnya karena ukuran sampel, besarnya sampel. Yang kedua, bisa aja itu karena masalah validitas. Validitas data, validitas data yang diperoleh. Ini misalnya ya Pak Mas Herman, kalau kita meneliti tentang apa yang dilakukan oleh guru misalnya, atau apa yang dilakukan oleh siswa, tetapi kemudian itu berupa angket misalnya, berupa angket ya, padahal yang dibidik, yang dicari adalah variabel tentang apa yang mereka lakukan. Apakah betul angket yang menggali apa yang mereka lakukan itu betul-betul menggambarkan apa yang mereka lakukan? Belum Tentu. tentu. Itu kan pendapat mereka. Belum tentu yang mereka tulis di angket itu betul-betul yang mereka lakukan. Bisa saja itu yang mereka anggap seharusnya dilakukan. Ini kan validitas data ini. Mengukur apa namanya, ingin menggali data tentang apa yang mereka lakukan, ya ketemunya kok pendapat mereka tentang yang seharusnya dilakukan. Nah, sehingga kemudian statistik yang digunakan itu tidak bisa tepat memberikan gambaran. Nah, ini bisa saja dieksplor lagi nanti. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu mungkin karena desainnya, karena desain eksperimennya. Ya, desain eksperimennya salah satunya ya mungkin pernah kita bahas sebelumnya itu apa namanya? Pernah saya bahas ya di tempat lain barangkali bahwa bisa aja karena ada variabel-variabel lain yang tidak bisa dikendalikan. Dalam desain, dalam desain penelitian itu ada variabel-variabel lain yang tidak bisa dikendalikan, sehingga variabel lain yang tidak bisa dikendalikan itu artinya dicegah agar tidak ikut mempengaruhi, maka kemudian hasilnya bisa beda. Ya, itu yang Tiga, ketiga Bang. ya, yang ketiga ya. Nah, yang keempat itu ini sebetulnya sederhana yang keempat ini. Yang keempat itu mungkin salah menggunakan statistik. Ya, Ya. ingat ada beberapa macam statistik. Nah, kalau datanya itu data untuk variabelnya itu misalnya katakanlah apa bu- bukan interval, bukan interval. Datanya itu apalagi nominal, apakah itu ordinal, ini masalah statistik ya. Kemudian menggunakan person product moment dalam korelasinya, menggunakan t-test, menggunakan ini masalah statistik, parametric test, padahal itu datanya bukan interval. Ya ini hasilnya bisa beda, bisa juga tidak karena tidak tepatnya statistik yang digunakan. Nah, kalau kemudian yang satu faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat itu sudah bersih, ya tidak ada masalah, maka kemudian bisa mengatakan bahwa oh tenang, mungkin faktor kelima yaitu memang that is the real truth. Itulah kebenaran yang sejati yang justru malah dicari. Apakah memang sebetulnya beda atau tidak beda? Apakah sebenarnya ada hubungan atau tidak hubungan? Tidak ada hubungan. Kalau yang empat faktor tadi itu bersih, maka baru bisa mengatakan oke, okay, memang tidak ada bedanya. Nah, kalau mengatakan memang tidak ada bedanya, itu berarti menerima hipotesis nol. Oh, memang tidak ada korelasi. Kalau mengatakan bahwa tidak ada korelasi, itu yang kemudian menerima menerima hipotesis nol. Tapi jangan dulu sebelum yang empat tadi
itu digali, dibahas, dicermati, apakah karena itu atau bukan gitu. Begitu Pak Mas Herman, nanti mengenai detailnya penjelasan 4 faktor tadi bisa kita bahas di episode berikutnya. Oke, baik, Prof. Baik, terima kasih, Prof, atas pemaparannya karena memang waktu kita sangat terbatas ya. Jadi sahabat Civitas Akademika harus menunggu episode selanjutnya, episode kelima untuk pembahasan kita pada lanjutan dari pembahasan kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Ya, Sama-sama. insya Allah kita akan lanjutkan di episode kelima. Baik, sahabat Civitas Akademika, sekian dulu dari kami di MK Talks Academy. Kita ketemu di episode kelima dengan topik yang sama, yaitu discussion ataupun pembahasan. Saya Sudarman SPDMD pamit undur diri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman.